Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat-sehat. Saya Dr. Masdalena yang akan memberikan materi sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan. Ini kelanjutannya, kita masuk dengan materi. Coba tunjukkan RPS-nya. Yang di bawah ini ya, yang di bawahnya lagi. Ini ya, kita menjelaskan tentang bagaimana masalah kesehatan lingkungan, ya kan? Makanya di sini kita harapkan Indonesia ini menuju sehat itu berhasil karena dampak dari lingkungan ini adalah sangat-sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat atau manusia. Ya, di sini sasarannya sebenarnya adalah di Indonesia ini kan pengetahuan daripada masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Mungkin akibat daripada pengaruh sosial, bisa saja pengaruh ilmu ya kan, kemudian umur dan segala macam ini sangat berpengaruh kepada cara berpikir manusia tentang kebersihan lingkungan. Jadi diharapkan mahasiswa juga bisa melakukan promotif kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Ya, next. Kita sama-sama tahu bahwa kesehatan lingkungan ini adalah tujuannya untuk mempelajari tentang faktor-faktor kesehatan ya di dalam lingkungan. Seperti ini sangat berpengaruh tentang ekologi. Ekologi ini kan kita tahu bahwa ada hubungan antara timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Kemudian akibat dari pencemaran lingkungan, ya. Kemudian dasar-dasar pengelolaan lingkungan. Jadi pengelolaan lingkungan ini kan ada dasarnya, ya. Ini biasanya pengelolaan ini dilakukan oleh dinas lingkungan. Kemudian AMDAL, ya AMDAL ini analisis dampak lingkungan. Ini setiap perusahaan yang ingin mendirikan, ya ingin mendirikan atau membuat perusahaan yang produktif, ya yang mempunyai perusahaan yang akan mengeluarkan produk-produk ini AMDAL-nya harus jelas. Biasanya ini suratnya keluar dari dinas lingkungan. Seperti kalau kalian nanti sudah tamat, ya kan, akan mendirikan rumah sakit. Nah, jadi kalau nggak ada AMDAL-nya, surat izin rumah sakit bakal tidak ada dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi harus ada AMDAL. Jadi analisis dampak lingkungan harus ada. Ya, oke, next. Bagaimana cara kita melakukan kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan? Kita harus melakukan penyuluhan, yaitu promotif. Ya, sebagai dokter harus pintar melakukan penyuluhan, ya kan? Kemudian bagaimana lagi pencegahan untuk penyakit harus kita lakukan sebagai seorang dokter. Barangkali dari promotif itu sendiri ini bisa kita lakukan preventif dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat. Tetapi kalau sudah sakit, tentu kita lakukan pengobatan, yaitu kuratif. Bagaimana dia supaya sembuh. Kalau memang dia harus terindikasi penyakitnya itu harus direhabilitasi, ya harus terjadi rawat inap. Jadi kita lakukanlah pemulihan-pemulihan di rehabilitasi tadi, di rawat inap tadi. Ya itulah usaha-usaha kita sebagai orang kesehatan melakukan kesehatan lingkungan. Jadi lingkungan itu sangat berdampak positif ya terjadinya penyakit apabila lingkungan tersebut enggak benar, enggak bersih, enggak baik, ya. Oke, next. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi usaha kesehatan, ya, seperti seperti faktor lingkungan fisik. Mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau lingkungan fisik ini seperti kebisingan, ya, misalnya kita kalau di perusahaan itu mesin barangkali ya, tapi kalau kita di luar kendaraan-kendaraan, ya kan, kemudian adanya radiasi, apalagi sekarang kita ini sibuk dengan IT atau elektronik ya, tentu radiasi sangat erat berhubungan kepada fisik kita, ya. Kemudian karena cuaca panas, kadang-kadang orang cuaca panas juga bisa menyebabkan stroke, ya kan? Nah, itulah fisik. Kalau kimia, dari zat-zat makanan yang kita makan mungkin dari kebun-kebun yang disemprot dengan pestisida. Makanya kalau kita memakan sesuatu itu harus kita cuci dulu. Dikarenakan kita nggak tahu nih apa memang dia disemprot dengan pestisida, ya kan? Atau adanya asap-asap rokok. Makanya kalau kita sedangkan perokok pasif aja bisa dikena paru ya, penyakit paru pasti, apalagi aktif. Tapi saya yakin mahasiswa saya nggak ada yang merokok karena tahu bahwa merokok itu adalah seperti bunuh diri, ya kan? Betul, Kak Akbar? Bunuh diri sendiri kan kalau kita merokok gitu ya. Kemudian bisa juga akibat limbah-limbah pabrik. Kita mungkin aliran daripada limbah tersebut melewati daripada kita mungkin kita ada kebun-kebun kecil di daerah limbah tersebut, ya. Jadi itulah kimia. Kalau biologi barangkali seperti apa ya? Seperti jamur, kemudian bakteri-bakteri, ya kan? Nah, kalau lingkungan sosial, ya bagaimana hubungan kita dengan tetangga, ya dengan masyarakat yang ada di sekitar kita, ya begitu juga sosial budayanya. Ini semuanya tentu sifatnya dinamis dan kompleks. Kalau kita memang bersosialisasi dengan masyarakat, ini sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat kompleks. Ya, next. Ada ini menurut Ahmadi, ya, dia menyatakan bahwa studi tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit dan bagaimana dengan cara mempelajari dan mengukur hubungan interaktif. Jadi hubungan interaksi antara masyarakat ataupun antara penduduk dengan lingkungan yang dapat atau yang bisa berpotensi untuk berbahaya atau terkena penyakit dalam waktu tertentu, ya, atau dalam kawasan tertentu harus dilakukan upaya promotif. Jadi kita harus melakukan penyuluhan, ya. Nah, ini menurut Ahmadi, maka nanti ada dia namanya teori simpul, ya. Next di bawah. Ini faktor lingkungan lebih ditonjolkan kepada kawasan. Nah, makanya tadi saya bilang seperti industri yang amdalnya nggak benar, nah, ini sangat berpengaruh, ya. Apalagi dengan lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerja kita jorok, tentu kita nggak nyaman, ya kan? Nggak usah gitu. Kalau kita di kamar aja, kebetulan ini banyak ya mahasiswa yang kos-kosan. Kalau di kamar aja nggak bersih, banyak yang bergantungan, ya kan, pakaian bergantungan, pakaian kotor, antarlah terlagilah dicuci, gitu ya kan? Atau besok aja deh digantungin, ya. Nah itu jadi kan tentu lingkungan kita tempat kita istirahat juga tidak nyaman, ya. Kemudian apalagi lingkungan pemukiman, di mana di situ masyarakatnya banyak, tentu sangat-sangat berisiko untuk terjadinya penyakit, ya. Kemudian di tempat-tempat umum, apalagi kondisi sekarang kondisi COVID, kita tidak prokes, di tempat umum kita bebas aktif, semua dibuka, bahwa COVID ini adalah bisa melalui inhalasi, ya bebas virusnya lengket di mana-mana kalau kita tidak melakukan pencegahan seperti prokes. Dan juga di tempat-tempat transportasi, ya transportasi ini kan masyarakat banyak di situ yang mau ojeknya
seperti stasiun-stasiun motor, stasiun kereta api, bandara, ini kan tentu banyak populasinya ya di situ yang menumpuk, atau masyarakatnya banyak yang menumpuk di situ. Kemudian wilayah habitat manusia, ini biasanya di daerah-daerah pinggir sungai, daerah-daerah das ya, daerah-daerah aliran sungai, daerah pantai, daerah pegunungan. Nah, ini tempat habitat manusia yang ada, yang juga bisa terjadi potensi untuk terjadinya sakit. Apalagi di daerah aliran sungai. Kalau nanti di hulu terjadi diare misalnya, nah ini kan nanti di hilir ya, hilir apa hulu kalau di sana itu. Nah, jadi ini kan nanti tentu kalau dia memang MCK-nya di sungai, takutnya di hilir nanti akan terkena juga penyakit diare, ya kan? Kalau memang MCK dia di sungai tersebut, jadi yang di hilir juga akan terkena penyakit diare. Ya, begitu juga daerah pegunungan. Sekarang pegunungan aja itu sudah ada penyakit DBD. Ya, di pegunungan. Apalagi daerah pantai. Daerah pantai ini pasang surut ya, pasang surut. Nah, nanti kalau naik pasang dia akan sampai ke darat, yaitu daerah pinggir pantai. Oke, next. Jadi di sini agen yang berpotensi bahaya penyakit dapat dikelompokkan. Yang pertama itu golongan fisik seperti saya terangkan tadi, ya kebisingan, radiasi, cuaca panas dan sebagainya. Kalau golongan kimia itu seperti pestisida ya, penyemprotan sayur-sayuran atau buah-buahan, asap rokok yang kita menderita, mungkin yang pasti kita sebagai perokok pasif juga bisa terkena penyakit ya. Limbah pabrik yang nggak dikelola dengan baik, ya. Kemudian ada golongan biologi, bisa spora, jamur, bakteri, cacing dan lain-lain. Kalau golongan sosialnya ini yaitu seperti saya katakan tadi, bahwa hubungan antar tetangga, hubungan antar masyarakat ini harus baik. Jadi kalau nggak baik ya bisa juga terjadi penyakit. Ya, terutama kalau kita nggak baik dengan tetangga, mungkin jiwa kita juga akan sakit. Ya, belum lagi lingkungan ya, lingkungannya kotor, lingkungannya nggak bersih. Ini tentu akan menderita atau berpotensi untuk terjadinya sakit. Next. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan, Akbar, Francisca, yang lain-lain, coba. Mana tahu ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Selamat pagi, dokter. Nah, coba siapa namanya? Rosita ya. Perkenalkan, saya Rosita, dok. Ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi, seberapa pentingkah kesehatan lingkungan itu dalam meningkatkan kesehatan, dok? Ya, sebenarnya ini pertanyaan sangat bagus ya. Kita tahu bahwa jika lingkungan kita bersih, ya apalagi kalian itu kan seorang cikal bakal seorang dokter ya kan, kita harapkan mahasiswa kita ini peduli dengan lingkungan ya kan. Jadi kalau lingkungan kita bersih, ini biasanya kan sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan, ya kan? Sangat berpengaruh terhadap kesehatan kalau lingkungan kita bersih. Jadi kalau lingkungan kita terjaga kebersihannya, pastilah kita akan rentan akan terkena penyakit, akan terserang penyakit. Contohnya aja, kalau lingkungan kita jelek, ya lingkungan kita nggak bersih, ya terutama Kota Medan ya, Medan ini kan endemis ya dengan DBD. Jadi kalau kita lingkungannya nggak bersih, tentu bisa saja kita terserang penyakit DBD misalnya, atau penyakit diare, ya. Jadi kalau memang lingkungan itu sehat, yang pasti kita terhindar dari berbagai penyakit, ya kan? Bisa juga kita bisa sakit, mental kita jadi baik, jadi bagus. Ya kalau kita bersih, kita berangkat kuliah bersih, tentu kita akan seger kalau kita mengikuti kuliah. Tapi coba kita aut-autan pergi kuliah. Begitu juga di lingkungan kita.
Kalau lingkungan kita bersih, tentu kita itu nyaman. Untuk berangkat pun kita nyaman, ya kan, pulang kita tinggal istirahat, ya kan, nggak lagi membersih-bersihkan. Ya, kemudian kita juga pasti nyaman lah, ya kan, untuk tinggal. Kalau lingkungan kita bersih kan, kita nyaman tinggal, ya kan. Kalau di kamar kita misalnya, ya kan, kalau bersih kamar itu, aduh, nyaman sekali, kan gitu, ya kan. Jadi ada yang penting kalau lingkungan sehat kita pasti sehat. Jadi tidak berpotensi untuk menderita suatu penyakit. Oke. Ada lagi? Sampai di sini apa ada lagi? Coba. Terima kasih, Dok. Cukup, kita lanjut. Akbar? Kita lanjut aja, Dok. Oke, next. Silakan. Oke ya, kita lanjut. Ini ada pokok-pokok epidemiologi lingkungan, ya, paradigma kesehatan lingkungan, toksik, parameter kesehatan lingkungan, bagaimana cara mengukurnya, ya kan, kemudian kemampuan mengidentifikasi populasi yang berisiko, ya, jadi populasi atau masyarakat atau penduduk yang berisiko ini harus kita identifikasi. Kemudian ada standar normalitas, bisa juga kita lakukan studi, perbandingan, atau desain apa yang mau kita lakukan, atau memang kita analisis pemajanannya. Jadi pemajan itu kan hostnya, bagaimana kita melakukan analisis. Bisa dilakukan penelitian, sambil melakukan penelitian bisa. Ya. Next. Jadi apa itu yang disebut dengan paradigma kesehatan lingkungan? Ya, ini menggambarkan hubungan interaksi antara berbagai komponen lingkungan dengan dinamika perilaku penduduk. Jadi artinya di sini ada interaksi antara berbagai ragam masyarakat tersebut, berbagai macam atau komponen lingkungan dengan masyarakat. Perilaku dari masyarakat ini sangat berpengaruh tentang kesehatan. Mungkin dia nggak mengerti tentang bagaimana lingkungan itu bersih, dampaknya kepada diri dia atau kepada masyarakat yang lain. Ya, jadi di sini bisa dilakukan atau merupakan dasar bagi analisis kejadian sehat sakit ya di kawasan tersebut. Yaitu paradigma kesehatan lingkungan. Next. Nah, jadi ada juga yang disebut dengan dinamika bahan toksik. Ini dilakukan bahan-bahan toksik itu apakah menjadi faktor penyebab penyakit? Ya, karena ini berada di dalam sebagai sarana transmisi ya, sebagai sarana perantara dari yang kontak dengan manusia atau dengan penduduk. Contohnya begini. Misalnya DBD. DBD ini nyamuk ada lengket atau menghisap darah seseorang. Sementara nyamuk ini sebelumnya sudah menghisap darah yang menderita DBD. Dia pindah kepada vektor yang lain, kepada manusia yang lain. Tentu akan terjadilah penyakit DBD ini pindah kepada manusia itu. Itu contohnya. Jadi transmisinya bisa nyamuk, ya, sarananya bisa nyamuk, bisa lalat juga bisa, ya kan? Lalat kan juga bisa sebagai transmisi, ya. Contohnya kalau dia penyakit diare, dia lalat itu di mana singgahnya? Mungkin di feses ya, bisa dari feses yang diare namanya lalat, ya kan? Oh, dia singgah di makanan kita misalnya, ya. Kemudian pemahaman kinetika agent akan menentukan bagaimana caranya, tekniknya untuk mengukur atau menganalisis pemajanan. Kemudian ada pemahaman atau paradigma kesehatan lingkungan. Ya, ini pemahaman terhadap berbagai parameter kesehatan lingkungan, bagaimana mengukur ya berbagai parameter perubahan lingkungan sehingga keluarlah ada namanya teori simpul yang dikeluarkan oleh Ahmadi tadi. Jadi Ahmadi ini terkenal dengan teori simpulnya. Ya, kita lihat.
Yang pertama apa? Next, coba. Nah, simpul yang pertama yang disebut dengan sumber penyakit. Ya, berarti dia agentnya di sini, sumbernya di sini. Kemudian simpul kedua, media transmisi penyakit. Ini biasanya faktornya manusia, kita, ya, sebagai host. Ya, simpul ketiga, perilaku dari agent tersebut, penyebab tersebut. Bagaimana perilakunya? Baru dengan adanya perilaku pemajanan tadi, maka muncullah simpul keempat, maka terjadilah sakit. Ya, kemudian simpul kelima ini adalah variabel suprasistem, seperti iklim sangat berpengaruh, ya, suhu, kelembaban, pegunungan, pantai, ataupun daerah tropis. Kayak kita di Indonesia kan daerah tropis. Ya, kadang panasnya panas, kadang hujan-hujan, ya kan, sampai banjir. Nah, ini di sini sangat berpengaruh, ya, daripada suprasistem tadi, ya. Oke, next. Kemudian bagaimana kita melakukan kemampuan mengidentifikasi daripada populasi, ya. Jadi kita harus dapat mengidentifikasi masyarakat yang terdampak penyakit, berisiko atau tidak. Kita identifikasi lah. Misalnya daerah banjir, tentu kita identifikasi apa yang terjadi dengan masyarakatnya dengan adanya banjir. Apakah dia kena dermatitis atau kena dia diare dan sebagainya, ya. Ini apakah besar dia teridentifikasi terkena penyakit akibat daripada wabah tersebut, ya, atau akibat daripada kejadian-kejadian sesuai dengan iklim tadi sehingga lingkungannya akan menjadi jelek. Kemudian berapa lama terjadi hal ini, ya. Kemudian kontaknya itu cara pemaparannya bagaimana. Jadi sebenarnya makanya sangat erat juga hubungannya kesehatan lingkungan ini dengan epidemiologi, ya. Epidemiologi kita kan artinya kita mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan daripada penyakit, ya. Next. Kemudian standar normalitas. Jadi setiap hasil pengukuran yang dilakukan harus kita bandingkan dengan nilai-nilai standar normal yang berlaku. Ini ada peraturannya, ya, peraturan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Jadi ini harus menjadi panutan kita. Peraturan-peraturan ini harus menjadi sebagai ujung tombak kita dalam melakukan standar normalitas. Jadi tidak boleh daripada peraturan-peraturan Kementerian Tenaga Kerja ini, ya. Next. Kemudian desainnya bisa terserah, mau lakukan observasi, case control kah, cohort kah, kalau kita dalam melakukan penelitian ini, ya kan, tapi kan disesuaikan dengan judul apa yang mau kita lakukan. Kalau kita bereksperimen harus melalui laboratorium dan lapangan, ya. Jadi tergantung apa yang mau kita lakukan kalau melakukan desain analisis, ya. Next. Kalau analisis pada exposure assessment ini, yaitu dia kan kalau exposure assessment ini kan hal-hal yang akan kita amati, ya, karena kita amati terhadap pajanan-pajanan yang berpotensi atau tidak berpotensi untuk sakit. Jadi di sini kita amatilah lingkungan yang berpotensi yang memberikan dampak positif dan negatif pada manusia. Bagaimana cara dia kontak, gitu, ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kontrak, seperti jenis penyakitnya, ya, hal yang perhatikan terkait kontak, ya, bukan kontrak, jadi jenis agent, ya, penyebabnya apa, kemudian sifat pemberi potensi dampak dari agent ini, apakah terjadi sakit atau tidak. Jadi inilah menjadi analisis pada exposure assessment. Jadi exposure assessment ini adalah hubungan hal-hal yang akan diamati atau hal-hal yang akan dievaluasi
terjadi atau tidak terjadi potensi sakit. Ya, itulah analisis experiential assessment. Next. Kemudian ada jumlah pemajanan, ya, waktu paparan, tempatnya di mana, kemudian intervening variable dalam experiential assessment. Jadi intervening ini kan dia hubungan variabel tidak langsung atau tidak dapat diamati, ya. Kemudian impurities, ya, impurities ini zat-zat kimia yang tidak diharapkan, seperti pengukuran udara, pengukuran pemajanan pada air dan makanan, atau pemantauan vektornya. Ini dilakukan dalam intervening variable, ya. Oke, next. Ya, oke, kesimpulannya yang pasti kesehatan lingkungan adalah suatu pengetahuan yang dapat keterikatan bagaimana kualitas lingkungan. Kalau kualitas lingkungan baik, maka sehatlah kita. Kalau lingkungan itu sakit, maka kita akan sakit. Jadi kita kondisikan dengan kesehatan masyarakat. Ya, maka diharapkan kesehatan lingkungan ini dapat kita lakukan promotif kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham bahwa kesehatan lingkungan itu sangat penting. Kalau sehat lingkungan, maka sehat kita. Ya, oke. Ya, cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Sepertinya sudah cukup, Dok. Sudah cukup. Ya. Oke, makasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini sangat-sangat bermanfaat, terutama tolong mahasiswa kita bila melakukan penyuluhan ke lapangan, sampaikanlah bahwa kesehatan lingkungan itu sangat penting. Kalau kita sehat, sehat lingkungan, maka sehat. Oke, makasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.